Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rape. Orang tari. Sampurasun. Rape. Bentar lagi kan mau buka puasa, harus semangat ya. Ya ini kudu semangat tuh. Mohon maaf nih, saya di sini perkenalkan, saya Baraya Mang RW bersama Rahmat Adiansyah akan mengupas tuntas apa arti tentang judul tema yang akan kita kupas saat ini, yaitu tentang pembayaran PBB melalui QR Code. Mungkin baru Kota Bandung saja ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan teknologi kekinian pembayaran ini akan lebih dipermudah, bisa duduk di rumah, bisa bayar dan beres ya, terlunasi. Jangan lupa subscribe and like, berikan komentar kepada kami di Jabrik Manajemen, khususnya di Baraya Mang RW. Saat ini saya kedatangan dari pihak Bapenda dan dari Bapak Lurah Maleer. Coba Pak, perkenalkan Pak, Bapak nama siapa dan tos divaksin Pak? Alhamdulillah Pak. Tos Tilu booster kali Pak? Wah, tos 3 kali. Kaca 4 kali Pak? Cekap tilu Oh, kali. Oke, siapa perkenalkan Pak? Boleh dilepas Pak maskernya. Widih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Mang RW. Iya. Baraya Mang RW dan para RW yang hadir di sini, Pak Lurah, hatur nuhun. Panginten yang pertama, hatur nuhun Kak Kang Rahmat, Baraya Mang Pak Lurah. Saya sudah diberi kesempatan untuk menjalin silaturahim Pak di sasi saum ieu insyaallah. Nu namina silaturahim manjangkeun yuswa, manjangkeun rezeki. Ya, insyaallah Kak. Sekadap di maghrib bagi berikan rezeki ya. Di Jabrik Manajemen. Tajil tajil. Baraya Mang RW. Baraya Mang RW. Tajil mah. Mun pertama memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Ali Al-Afwan. Saat ini saya diamanahi untuk mengelola PBB di Kota Bandung, Kak. Kami dari instansi kami Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, kantor di Jalan Wastu Kencana nomor 2. Oh, anu di Balai Kota paling Di Balai Kota. Oh iya. Nah, anu di Balai Kota anu bade hoyong ka menakan AHY di Balai Kota. Aya. Aya posterna. Sama. Kawena masih KW super gitu ya. Kawenehan. Kawenehan. Bangga Pak Lurah teh, Pak Lurah saya teh lah aing menurut yang fenomenal nih, lurah fenomenal nih. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Baraya Mang RW. Mungkin tidak perlu kami kenalkan, kayaknya Ketua RW semuanya sudah paham, Iya, sudah betul. mengenal kami. Oh iya. Karena kami sudah 2 tahun di sini ya, kayaknya nggak perlu cuman mungkin saya Kota Bandung baru Pak melihat ketemu- Pak ini. baru ketemu dengan beliau nih. Pak Fadli ya. Pak Adli ya. Pak Adli ini sebagai Kasubid ya. Pengendalian tentang masalah SPPT atau PBB di Kota Bandung. Betul. Terima kasih atas kedatangan di Kelurahan Maleer Pak ya. Ya mungkin ini salah satu pertama ya kita ditemukan dengan Bapak. Betul. Ya, mudah-mudahan ini kita sering bertemu lagi Pak nanti di Kelurahan Maleer ya. Saya tunggu dan kami juga para RW mengharapkan dari Bapak untuk langsung hadir di masyarakat kami Pak. Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak teh? Pak Warsan. Bapak Warsan, Bapak Lurah Maleer yang fenomenal di Batu Nunggal saat ini. Mudah-mudahan Mang Kang Yana nya biasa ngaliuk itu lurahna lurah spesial, lurah sosmed pokoknya mah. Tapi Kang Yana tos ngalieu. Terus ngaliuknya. Kalau Lurah Maleer mah tos terang. Nah, Kalau pada pensiun. siap ditawis Pak. Parantos ya. Ya, oke Pak. Makasih banyak Pak Adli dengan Pak Warsan sudah hadir di sini dan Bapak-bapak RW. Tentunya ada di RW Maleer ini ada RW 1, RW 2 sampai RW 12 luar biasa. Udah pada hadir dan ASN dari Maleer tepuk tangan dulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke topik bahasan ya Pak ya.
Bapak datang ke sini diundang sama kami masalah Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ya, mana Badan Pendapatannya itu PBB apa ya? Khususnya di PBB. Khususnya di Iya, PBB. PBB ini sekarang kan rada canggih cenah Pak. Mungkin apa yang harus Bapak informasikan untuk masalah PBB saat ini? Coba Pak, silakan Pak. Hatur nuhun. Ya. Pertama terkait dengan inovasi yang telah kami bangun di tahun 2021 yang kita diimplementasikan tahun 2022 ini adalah kita menambah satu channel pembayaran. Oh iya. Jadi secara atas nama tadi Kang nyebatkan warga tidak perlu keluar rumah untuk bayar PBB. Betul. Sebetulnya di tahun 2018 pun kita sudah nggak perlu keluar Sudah rumah keluar. karena kita sudah kerjasama dengan e-commerce. Dari mulai seharusnya nyebatkan mereknya dah. Boleh, ada pemerintahan. OVO, GoPay, Tokopedia, Shopee, Link Atau bank-bank aja. juga yang lainnya. Kalau bank sampai dengan tahun 2021 masih kita BJB. Kalau mau bayar menggunakan bank lain sifatnya clearing. Clearing ya. Nah, jadi awalnya kenapa kita ingin memperluas channel pembayaran? Kajian tenan Kang, kisah nyata. Oh, iya. Di Kelurahan Cibangkong, Pak Lurah. Abdi ke Kelurahan Cibangkong sering, Pak. Pada caket ya banyak. Kalau caket, ngomong abdi ke bagiannya ka Cibangkong. Nah, dan ngempal sarang RW dan ada masukan dari RW pada saat itu. Warganya sepuh. PBB namun 70.000. Badai bayar teh isin. betul. Kabang teh isin, lebat kabang teh isin Betul. 30.000 cuma Iya. mengaralisin gitu. Betul. Nah di situ kita oke, berarti jangan kita coba sediakan channel jangan biar nggak ke bank. Betul. Nah kita kerja sama dengan Indomaret mas sekalian sambil jajan pak intinya Iya, Angin bayar. cuma, Jadi tekan tinggal itu 30.000 dah Pak. Iya. Jadi intinya perluasan channel pembayaran ini adalah bagaimana upaya kita untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran PBB. Nah tahun 2022 ini kita tambah lagi dengan menerapkan QR KRIS Quick Response Indonesian Standard pada SPT PBB seperti saja painten kan. Yang nama PBB kita kan seperti ini. Ya, di Zoom ya. QR Ini ya. Desa di Zoom. Desa di Zoom ya. Nanti di Zoom. Pak. Desa di Zoom. Jadi ada QR di sini, ada QR-nya, nanti tinggal scan, kemudian pilih metode Nanti tolong di Zoom ya. pembayaran. Di Zoom ya. Pilih metode pembayaran, bisa menggunakan kris ataupun virtual account. Nah, langsung pilih pembayarannya. Biasa dicek dulu setelah acan dibayar, dicek dulu apakah betul datanya. Nah, keuntungan menggunakan QR ini, paming orang membayar menggunakan OVO, Tokopedia atau Indomaret sendiri pun itu ada biaya administrasi kan. Betul. Atas Kalau ini nggak ada. Kalau untuk QR ini sama sekali tidak ada biaya administrasi. Dan bisa menggunakan kan tadi selama ini sampai 2021 hanya bisa Bank BJB. Betul. Nah, sekarang mau BCA, Bank apapun yang ada fasilitas QR biasa. bisa. Dan tanpa biaya untuk QR. Ya. Kalau misalnya memilihnya virtual account Itu ada kena biaya cas. transaksi Ya. transfer antar bank. Seperti itu kan. Memang luar biasa ya sekarang saya dengar Pak ini untuk pakai QRT baru Kota Bandung saja betul Pak itu Pak? Yang menempelkan QR di SPT dan langsung pembayaran itu di Jawa Barat baru Kota Bandung kan. Baru Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya, di Kota Bandung. Kalau misalnya Abdi Lepat biasa komen Pak Inten. Wah, juara. Masa Jawa mending Barat Abdi mah. masih kahiji Bandung Kota ya Bandung. QR code. Luar biasa. Nah, untuk ini Pak, untuk cara pembayaran QR code tadi kan sebelum dibayar harus di download dulu ya Pak ya, di screenshot dulu ya, ada scan dulu, habis di scan baru masuk ke pembayaran metode pembayaran, apakah pakai BCA Biasa. atau GoPay atau OVO apapun itu ya, Biasa. yang berbentuk QR. QR. Biasa QR. Oke. Bagus Pak, merupakan inovasi buat kita dalam pembayaran PBB. Hal ini ya lebih dipermudah, lebih dipersingkat mungkin ya Pak ya, dan tidak ada administrasi. Itu yang lebih bagus dan lebih arah atau warga teh bisa kerbeli minyak goreng, sabara order lebihnya. Nah itu mungkin Pak untuk masalah itu. Nah saya mendengar Pak, kemudian di sini ada Bapak RW 12 nih Pak. RW 12 ini masalah sampah luar biasa. Bank sampahnya ada gitu Pak. Dalam pembayaran PBB ini bisa nggak Pak bayarnya pakai sampah? Jadi tahun 2020 Kang kita sudah
launching di Kecamatan Mandajati pada saat itu pembayaran PBB menggunakan sampah. Jadi kita bekerjasama dengan Bank Sampah Mandiri. Nanti bank-bank sampah yang sudah terbangun di beberapa RW itu harus terdaftar di Bank Sampah Mandiri kan. Oh iya. Karena Bank Sampah Mandirinya yang memiliki aplikasi yang terkoneksi dengan BJB. Nah, jadi Biasa. siapapun itu mau pakai sampah mangga, tapi sampah naon heula menurutnya kena dipilah. Kena dipilah yang bisa menjadi uang ditabungkan di Bank Sampah Mandiri ini. Nah, nanti Bank Sampah Mandiri inilah yang akan membayar PBB ini dengan atas nama jadi nanti apabila bank-bank sampah yang ada di RW ini tidak ada fasilitas untuk mengangkut, nanti Bank Sampah Mandirinya akan ngangkut. Oh iya. Jadi kita harus setor dulu ke Bank Sampah Mandiri, Betul, sampah setor dulu, kita, betul. nanti masuk ke dalam rekening bank sampah mereka. Iya. Nanti di situ diaplikasikan Pisman, ada aplikasi Pisman, Iya. ada pilihan mau bayar listrik, bayar beli token. Oh. Nanti kan setiap kita nabung, misalnya nabung 3 kilo, Kumpulin deh, jadi Kumpulkan, nanti 20.000 gitu ya. terus biasa dicek di saldo orang kan. Iya. Nanti ada aplikasi Pismannya. Luar biasa. Langsung dari situ. Betul luar biasa. Nanti sampah bisa ke bayar PBB, bisa ke bayar listrik. Wah, juara nih Pak RW 12 Pak Jaya. Mudah-mudahan inovasi Pak Jaya terus tingkatkan ya Pak Jaya ya. Luar biasa. Magot ya kan, dia sama Magot. Magot mungkin di RW 11 ya Pak ya. RW 11 ada. RW 11 kebetulan belum hadir nih Pak. Tapi RW 12 saat ini beliau punya sampahnya komposter ya. Komposter. 3R ya Pak ya? TPS TPS 3R, luar biasa. Jadi bisa nanti kedepannya teman-teman di Balai R ini bisa membayar sampah lewat bank sampah ini, Bank Sampah Mandiri ya Pak ya? Oke, untuk selanjutnya Pak, cenah Pak, bebas pajak teh lamun di bawah 100.000 benar tuh sih Pak? Mohon, merasa. Jantan kita dari Kunaon ya tetap begitu. Mohon. Awalnya kita tahun 2000, jadi yang namanya PBB itu ada komponennya NJOP kan, nilai jual NJOP pajak. ya. Nah, NJOP ini berdasarkan Undang-Undang 28 2009, Perda 20 2011 itu setiap 3 tahun sekali dilakukan penyesuaian. Nah, terakhir kali kita melakukan penyesuaian itu di tahun 2017. Sehingga tahun 2020 kita harus ada penyesuaian NJOP. Maka ketika kami melakukan penilaian terhadap zona-zona netral yang ada di Kota Bandung, kami dengan kajian tersebut ternyata kenaikan NJOP-nya dari 0,08 sampai 345% kan tersebar di Kota Bandung. Betul. Yang di atas 200% itu kebanyakan daerah timur. Oh, Daerah timur. Kalau masih daerah utara, barat, Bandung Utara Barat ini sudah dekat dengan harga pasar, jadi tidak terlalu tinggi peningkatannya. Namun tetap ada kenaikan. Tetap ada kenaikan. Dengan kita melihat hasil penelitian tersebut, maka kita keluarkanlah Perwal 9 tahun 2020 pada saat itu. Betul. Dengan dasar filosofinya adalah dengan adanya penyesuaian NJOP untuk mencegah adanya gejolak dalam masyarakat karena terjadinya penyesuaian NJOP, maka kami diberikanlah stimulus PBB. Yang tadi teh yang 100.000. Ini Banyak masih, ya beberapa ya. Mohon. Jadi stimulus ini agar yang seharusnya PBB naiknya 2-3 kali lipat, Iya. ini hanya setengahnya saja lah gitu, nggak sampai 50% lah, terdugika 100% kenaikan. Terdugika 100%. Awalnya seperti itu. Betul. Jadi kita masih berusaha untuk adanya penyesuaian PBB ini bertahap, tidak terlalu melonjak signifikan. Jadi beban masyarakat tidak terlalu tinggi kan. Iya. Pada tahun 2019 kita menyusun konsep itu. Betul. Tahun 2020 muncul COVID. Bulan Maret pada saat kita mau mendiskusikan SPT, makanya Tidak dinaikkan ya Pak ya itu ya. atas arahan Pak almarhum Pak Odet pada saat itu ya, juga dari jajaran legislatif, Ketua Dewan semuanya menginginkan sepakat jangan ada kenaikan PBB selama masa pandemi ini. Jadi Sampai sekarang Pak. sampai sekarang. Soalnya ada rumor sekarang ini channel 2022 bakal naik Pak. Leres tuh Pak. Jadi tahun 2022 kita kembali berlakukan Pak. Oh, Berlakukan naik perwalnya 34 tahun 2022. Tapi tidak signifikan ya Pak ya. Tidak ada kenaikan PBB juga sama. Oh, tidak ada Jadi kenaikan. dari tahun 2017 sampai 2022 ini PBB nggak pernah naik. Oh, Kalau misalnya ada yang naik, wah mending kurang ngobrol.
Berarti ada yang salah. Karena sepanjang sepengetahuan saya dari 2017 itu nggak pernah ada kenaikan NJOP itu nggak ada PBB Betul. gitu kan. Berarti gosip-gosip di luaran teh kade hoak. Nah, ini Pak Adli yang memaparkan bahwa seperti itu tuh bohong ya Pak ya. Mohon. Hoax namanya ya. Jadi tolong teman-teman Bapak-bapak RW juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 2022 dari 2017 ya Pak ya. 2017. Dari 2017 sampai 2022 itu tidak ada kenaikan. Dipastikan ya Pak ya itu ya. Yang malah kita nambah yang dibebaskan kan. Oh ya, jadi yang bebas pajak di bawah 100.000 gratis. Untuk veteran Jantan pertama itu tidak naikkan PBB dulu, itu untuk selalu berlaku untuk seluruh keseluruhan kota Bandung, masyarakat kota Bandung. Ya. Nah, kemudian ada yang dibebaskan Rp100.000, Iya. di bawah Rp100.000 kita bebaskan untuk rumah tinggal. Rumah tinggal. Pami anu di angguk-angguk kios mah ya. Benten deui, bayar deui. Pami tanah kosong ya benten deui dasarna Benten rumah deui, tinggal. betul, kalau betul. benten tanah kosong. Nah, di tahun 2020 itu kita 2021 itu dibebaskan 75.000 kan kurang lebih. 75.000. Nilainya 4,1 miliar rupiah Oh, iya. kita bebaskan. Di tahun 2022 ini bertambah menjadi 80.237 yang dibebaskan. Karena setiap tahunnya ada penyusutan bangunan, otomatis sistem Betul. itu menilai kan. Oh iya. Jantan Iya. pemimpin sana unggul tahun naik wae PBB. Ya Pak Musa uning Audi mah justru turun. Turun, Itu nambih. iya. Yang dibebaskan itu nambih di Iya. 75.000 jadi 80.000 tahun ini. Iya. Yang dibebaskan nilainya 4,6 miliar Betul. yang kita bebaskan untuk di bawah 100.000. Iya. Oke, Pak Lurah ada pertanyaan nggak buat Bapak Adli nih? Sebetulnya kita nggak akan pertanyaan dulu Pak ya. Mungkin perlu diketahui juga di Kelurahan Maleer ya. Kita kan di sini ada 12 RW Pak. Ada 71 RT. Dan kita luas tanahnya juga 38 hektar Pak. Sangat banyak asetnya Pak ya. Dan kita juga memiliki keluarga ya, hampir 3.000 kakak di sini. Waduh. Dan kalau melihat dari data yang ada Pak, kita ini dari buku 1 sampai buku 5 itu sangat luar biasa, sampai 2.000 lebih. Nah itu kan aset untuk Kelurahan Maleer. Jadi ketika memang ini ada sosialisasi PBB ini, ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi PBB nanti tahun yang akan datang akan lebih baik dari Maleer ya. Betul. Soalnya Maleer selama kami di sini belum pernah juara Pak. Ya. Ayeuna juga dapat juara Pak. Karena Pak kemarin yang sekecamatan Batungan yang juara ke Kelurahan Kebonwaru yang dapat TV Pak. Benar. Itu tentang masalah SPPT maupun PBB. Iya. Maleer ke hayang lah Oh, gitu iya. mah gitu. Iya. Nah, padahal Maleer itu dengan jumlah 3.000 kakak ini dan SPPT PBB ini di kita ini hampir kurang lebih 2.500-an dari buku 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat luar biasa itu banyak. Cuman mungkin kita kerja di sini karena memang ada makam Pak TPN. Itu Sebenarnya lebih dari 9.000 ya Iya, Pak ya? 9.000. Plus Makanya- makam apa nomor rawatnya? Makanya kalau seandainya sama bayar nanti PBB. kita setelah hasil daripada sosialisasi ini para RW semua ada mungkin mendengar ya mungkin kedepannya lebih baik. Amin. Amin. Kemudian juga ini ya ini pertanyaan Pak, kenapa tanah yang bukan haknya gitu ya itu bisa keluar SPPT PBB? Ketika ada urusan masalah administrasi, jadi lurah nu kenapa? Oh. Nah itu. Enak gunawan gitu ya? Nah kenapa? Kan saya mah sudah punya PBB ini Pak, berarti hak kepemilikan saya ada, hak saya ada. Nah. Seperti itu Pak. Jadi itu yang kami pertanyakan, persoalan di lapangan seperti itu Pak. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Wah, boleh tak? Rada sekut. Aduh, kata siap, Pak. Jantan definisi wajib pajak PBB, wajib pajak PBB itu adalah orang atau badan Iya, yang pertama memiliki betul. dan atau menguasai Iya, dan atau memperoleh manfaat. iya, betul. Jadi ada 3 kategori. Dia bisa memiliki, bisa hanya sekedar memperoleh manfaat, atau hanya sekedar menguasai.
tanpa memiliki, karena kan dan atau semua tiga. Oh, dan atau. Oh. Makanya dengan definisi tiga definisi tersebut, PBB itu bukan bukti kepemilikan. Berarti objek ya. Objek, bukan Siap. untuk persilnya saja. Nah, para RW ya, bukan kepemilikan PBB itu ya. Jadi berarti ada 3 objeknya ya. dan atau teh. Dan atau. Jadi dan atau ini jadi bisa disanggah lagi ya Pak ya, bahwa kepemilikan itu bukan sebagai PBB itu bukan sebagai kepemilikan, atau juga ya bisa disebut kepemilikan bisa. Dan atau juga hanya menguasai saja juga bisa gitu. Memanfaatkan Dan memanfaatkan juga bisa. Nyewa. Iya, nyewa itu dapati HGP lah ya. Aku udah pakai. Misalnya nu ngontrak misalnya kan, Iya. nih perjanjian dengan si pengontraknya. Iya. Bayar PBB-nya saya. Bayar PBB lu kontrak ya. Gitu. Abi mah teh Atas ya. namina abinya. Iya, betul. Kalau udah sepakat itu nggak masalah. Oh, iya. Aku kan bukti kepemilikan. Betul, betul. Tapi kita tidak boleh juga dengan ada klausul seperti itu jadi tidak aware juga, maksudnya Iya. tidak Betul. tidak Harus- hati-hati juga, tetap iya, harus hati-hati kan. Ada informasi Pak, cenah ya gitu, tapi belum tahu ya, harus mumpung ada Pak Adli nih. Ada cenah Pak kalau bayar 10 kali PBB si tanah ini teh jadi hak milik. Laras tuh Pak, itu teh, Pak. 10 di paling mana kan? Aku udah 20 kali kan dibayar. 20 kali jadi hak milik ya. Bukan intinya ada Pak, itu banyak pertanyaan saya seperti itu ke saya. Tanah pemerintah nih. Cenah 10 kali bayar PBB, cenah kita bakal jadi hak milik cenah. Jadi 10 tahun teh orang bayar PBB cenah gitu. Itu benar teh sih Pak atau hoax? Hoax, kata mah hoax. Itu lebih tepatnya nanyanya ke bagian aset ya Kang. Bagian aset, Tanah sewa. bagian aset. Namun sepemahaman saya sekarang untuk tanah sewa tidak bisa semudah itu ya. dilepaskan. Betul. Karena ya ada proses-proses selanjutnya ya Pak ya. Betul. Nah, begitu kata Kang AHY Super tuh seperti ini ya. Betul Pak AHY loh. Aduh, ampun ya. Oke, selanjutnya kan ada, saya dengar nih Pak, ada perlombaan masalah PBB. Itu teh saya belum begitu ngerti nih Pak. Gimana sok? Coba Pak diterangkan nih Pak. Jangan Lomba kreasi atau apa gitu Pak? Kembali lagi tadi Kang ke permasalahan QR tadi. QR tadi ya. Karena QR ini baru diterapkan di Kota Bandung. Iya. Di Jawa Barat baru di Kota Bandung menerapkan QR ini, sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, Betul. wajib pajak, bahwa kita Bapenda dalam pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Bapenda telah menambah lagi kemudahan untuk masyarakat. Iya, yang melalui QR itu. Untuk melalui QR dan membayar PBB. Iya. Ini kan tersampaikan kan informasi ke Iya. masyarakat. Di Bapenda kita punya tim humas, ada Iya. di sekretariat daerah sendiri pun kita ada Halo Bandung, Halo kita Bandung. punya Prokopim juga kita ada. Oh, iya. Namun kan kita dengan kekuatan itu masih kurang juga kan. Oh. Media baik dari media elektronik maupun media cetak, kita kan masih kurang untuk bisa langsung secara masif nih Betul. sampai ke masyarakat bahwa kotak yang di SPTI teh tidak sanes saukur hiasan, itu ada Betul. ada manfaatnya, ada fungsinya. ada gitu. fungsinya gitu. Nah, maka dari itu kita anggap para RW sebagai agen sosialisasi yang terkuat, Dah. karena itu salah nama sajalan sarang kasih abdi Kang Kapengker. Oh. Kasih abdi tahun kamari itu ketika dalam abdi wawancara terkait dengan masalah PBB, Betul. warga teh narosna sedayana ka RW. Ya. Warna mah ka RW sadayana teh. Tak aya nama RW itu kudu bangga. Terus juga bawa nama kieu itu kencang gitu aja. Aya nama kudu berarti sangat dihargai ya. Oh, iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan honornya lebih ditambahan gitu. Ya, siap. Aduh asa kakak, ya asa katoel perkali honor ya. Honor jeung BPJS ketenagakerjaan eta sebelumnya. Siap. Apa? Kayaknya rada biasa ke honor lah kayaknya. Nah, honor RT RW itu sumbernya dari PAD kan. Iya. PAD itu ya pajak daerah dan penghasilan lainnya. Iya, betul. Pajak kita punya 9 pajak daerah. Iya. Nah, PBB ini kedua Termasuk. tertinggi Masuk. penyumbang. Kedua tertinggi penyumbang PAD. pajak daerah. Mohon. Ke satu BPHTB. Kalau dari segi Oh pajak. iya, BPHTB Oh, pasti. Masih setali 3 uang sih sebenarnya. Iya, itu. Hanya PBB itu kedua tertinggi kan. Jadi kalau misalnya target PBB kita setiap tahunnya over target terus, kenapa tidak kita tambah
Woi. Kalau RT RW. Kan dari situ Pak dan anggarannya. Tuh, berarti RT RW kudu semangat bere jaho wargana supaya taat pada bayar pajak PBB tepat waktu. Enggak lah honornya ada bahan dari tahun. Gimana nih? Soalnya capek gitu tuh ya. Tapi alhamdulillah semangat Pak Bapak RW di sini luar biasa. Kita tidak melihat honor yang sebegini, tapi kita melihatnya kemanusiaan Pak. Masya Allah. Terus Pak. Kami dari RW yang dari kemanusiaan manya ti pamarentah tengah. Nah, benar. Karena tadi Kak, kembali lagi ke lomba RW ini, Iya. jadi kita anggap RW sebagai agen sosialisasi masyarakat Betul. yang paling dekat dengan masyarakat. Nah maka kita kemas program sosialisasi ini dalam bentuk lomba RW berkreasi. Lomba RW berkreasi. Jadi Iya. berkreasi akronim kan. Ya. Bersama-sama tingkatkan kesadaran warga akan pentingnya PBB dengan inovasi. Nah, Itu akronim. Keun we maksa ge nya. betul. Ayeuna mah pemerintah teh geus gaul euy. Lain RW ge ayeuna gaul Oh, ya. siap. Nah, pemerintah juga udah inovasinya luar biasa ya, udah mungkin ASN sekarang banyak anak muda ya Pak ya. Banyak. Luar biasa yang fenomenal ya. Di sini lah ada Kang Adli nih ya AHY supernya makanya luar biasa ya. Nah, untuk selanjutnya Pak pendaftarannya tanggal sabaraha, berakhirnya tanggal berapa, opennya, close-nya tanggal berapa, hadiahnya naon wae. Jadi untuk pendaftaran kita buka dari tanggal kemarin 30 Maret kan, 30 Maret sampai dengan 12 April. 12 April. Jadi untuk tahapan proses pendaftarannya bisa dilihat Baraya Mang RW. Baraya Mang RW bisa mengunjungi Instagram Bapenda kami kan. Ya. Bapenda.bdg. Di situ Instagramnya- informasi tentang lomba RW atau tentang pajak daerah PBB dan sebagainya kita Betul. lihat di situ. Betul. Bisa di situ lihatnya 12 April selaras nama. Kamari laporan terakhir dari 151 baru 97 yang daftar. Dari 151 kelurahan, baru 97 kelurahan yang udah mendaftar. Berarti sisanya belum mendaftar. Baca. Nah, mudah-mudahan dengan RW mendengarkan Baraya Mang RW ini segera mendaftarkan. Ditutup, diperpanjang atau gimana Pak? Sampai tanggal berapa? Kita coba perpanjang minimal sampai tanggal 20 April lah kan. Sampai tanggal 20 April, jadi sebelum lebaran nih Pak. Mohon. Sebelum lebaran tanggal 20 April mulai tutup. Nanti untuk selanjutnya seperti apa? Setelah daftar ya? Setelah daftar untuk pendaftarannya nanti kita akan buatkan satu grup WA kita dengan panitia sehingga semua informasi tentang proses lomba RW berkreasi dan apa yang dinilai, apa yang dilombakan, bagaimana tata cara penilaiannya itu kita bahas di situ. Oh. Dan dari pihak juri pun membuka kesempatan sempat terucap 2 minggu 3 minggu sekali orang Zoom kan sarang peserta. Ya. Jadi nanti ada 3 juri dari sisi dari akademisi, dari inovasi dan dari budayawan. Iya. Budayawan. Nah, nanti dari sisi akademisi apa yang akan dinilai, dari sisi budayawan gimana cara menilainya. Jadi nanti para RW ini paham, oh ternyata tidak serumit itu lomba RW berkreasi ini. Oke, jadi mudah. Yang penting mah para RW bisa menyadarkan warganya tentang pembayaran PBB ini bisa melakukan lewat QR code, QRIS ya, bisa transfer lewat virtual account atau bisa lewat OVO, GoPay, Tokopedia. Kalaupun mau ada cicilan lewat Tokopedia bisa ya Pak ya, Bisa. tapi lewat kartu kredit nantinya ya Pak ya. Jadi bisa dicicil. Jadi bangunan gedung yang gede tapi pakai SKTM Pak, ayo Pak gitu deh Pak. Tapi mudah-mudahan ini ada kesadaran buat teman-teman, buat para warga masyarakat. Fungsinya untuk bayar PBB itu banyak sekali ya Pak ya. Untuk PAD-nya biar bisa menambah dan pembangunan Kota Bandung bisa lebih maksimal ya Pak ya. Oke. Hadiahnya naon Pak? Hadiahnya Can sebutkeun itu ya. kategorinya ada Semangat. 2 kan. Kategorinya 2 salah nama. Yang pertama tadi kalau kolaboratif, RW Iya. kolaboratif. Nah, intinya nilai itu bagaimana RW bisa mensosialisasikan Betul. program-program khususnya inovasi PBB dan pembayaran menggunakan KRIS. Iya. Yang keduanya manfaat PBB sudah jelas untuk PIPPK kan nanti PBB honorer dan sebagainya. Kedua itu kategorinya kategori baraya kreatif. Oh. Bukan Baraya Mang RW ya? Sana Oh, sana ya Baraya kreatif ya. Baraya Siap. kreatif. Pami kolaboratif mah pengurus RW nu dilombakeun pami baraya kreatif
itu bagaimana banyaknya dukungan warga. Oh. Dengan cara memposting di Instagramnya dengan tweetbot, kami nanti bagikan tweetbotnya dan hashtag Kris BJB, kami buatnya BJB, Kris BJB, hashtag Kris BJB, hashtag Kang Yana Mulyana. Aturannya nanti kita jelaskan Nanti pada saat Zoom meeting ya. Pada Zoom meeting, pada saat di grup juga. Kita jelaskan. Intinya nanti kita akan menghitungnya, kita menggunakan ADIA generator. Dia bisa mengidentifikasi keaslian akun kan. Iya, betul. Ini abal-abal mau kaetan. Dan nanti ada hashtag RW 01 underscore misalnya Malaer Batu Nunggal. Nanti yang paling banyak dapat dukungan RW-nya dia dapat juara lagi. Oh, yang dukungan dari masyarakat ya. Masyarakat. Misalnya di Malaer perwakilannya RW 9. Ya. Nah, langsung saya RW Hiji BK 12. Nah, itu mendukung gitu kan dengan mengupload tweetbot di Instagram. Ya. Oh, Instagramnya RW 9. Instagram masing-masing pribadi. Oh, Instagram masing-masing. Dengan hashtag tadi kan, hashtag tadi. Hashtag RW 9 ya. Oh, nah. Jadi ada 2 kategori. Yang kolaboratif mah hadiahnya juara pertama 25 juta. 25 juta, nah. Kedua 15 juta. 15 juta. Numpak tilu 10 juta. 10 juta. Rek milih mana Pak RW? Anu kahiji. 25 juta aja. Siap. Malaer kudu menang. Target kita. Amin. Ya, untuk semangat, untuk menyadarkan bahwa masyarakat itu taat pajak dan mengetahui cara pembayarannya. Dan dibayar atau tidaknya kan nanti yang penting dia tahu dulu ya Pak ya. Cekap duit kadinya. Dia harus tahu dulu aja. Cekap dia harus tahu aja cara pembayarannya pakai apa. Nah, dan tahu hilap hashtag ke RW Salapan misalkan dia kalau memang ikut di RW 9 hashtag ke banyak-banyak nih Pak RW. Kayak beberapa orang bagi-bagi orang ke Pangandaran jadi gitu. Eta benten deui kan. Alamat benten deui. Ya. Jadi kolaboratif 25 10 15 orang 10, kami nu baraya mah 10 juta. Tuh, tambah deui ya. Tambah deui, benten deui. Tambah deui. Jadi ke Pangandaran sama Leer eta aja. Ya, oke Pak. Untuk ini udah paham ya Pak ya. Jadi untuk masalah pendaftaran sudah, untuk masalah sosialisasi QR code tuh udah beres ya Pak ya. Mungkin closing statement Pak dari Bapak Lurah, boleh Pak? Punten. Ini baik, terima kasih Pak RW ya. Kebetulan Pak RW juga ketua forum RW Kelurahan Malaer. Iya. Jadi supaya tahu saja. Kebetulan di ketua forum RW Kota juga di bidang komunikasi Pak. Komunikasi juga. Ya. Ini benar-benar jabatannya banyak. Budak ngora nih Pak ya. Budak letik bisa ngapung, nggak ada ampun. Mungkin kita mah masih banyak yang harus kita pertanyakan Pak sebetulnya. Ini kendala-kendala di lapangan seperti kami di Kelurahan Malaer. Ini kebetulan di Kelurahan Malaer itu kan ada warga kami ya Pak ya. Warga kami yang sudah bertahun-tahun tidak dikenal orangnya di mana, keberadaan anak, tapi tiap tahun PBB muncul terus Pak. Itu kan bingung, kita akan ke RW, RT kadang-kadang harus dikasih kemana gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian juga kita kan yang namanya pasum itu kan Pak, itu fasilitas umum taruh ke masjid Pak ya, masjid, gedung RW, apakah itu boleh digratiskan Pak? Karena kami juga kemarin ada warga RW 3 ya, ketua DKM RW 3 mau mengurus tentang masalah wakaf Masjid ya? Masjid gitu ya, itu harus bayar sampai 21 juta Pak. Oh. Tapi itu posisinya sudah menjadi pasum, fasilitas umum untuk masjid. Itu apakah tetap harus bayar atau gimana Pak? Punten Pak ya Pak. Jadi nanya saya gitu. Jadi nanya ya, banyak pertanyaan. Gak apa-apa kan, karena masyarakat betul, kita betul, bertanya ke lurah. Betul. Jadi saya sampaikan sekarang. Gitu. Iya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Sok mangga Pak, sekalian ini dijawab, sekalian closing statement. Ini untuk yang pertama terkait. Nggak ada pertanyaan lagi Pak, bener? Kayaknya cukup ya, dulu lah. oke. Untuk pertama terkait dengan objeknya ada, hanya subjeknya yang Betul, ada. kalau objeknya ada, rumah sudah hancur, tanah ada, tapi PBB selalu muncul terus. Bingung mau ngasih ke mana? Kemana gitu? Jadi ada beberapa kemungkinan sih Pak terkait dengan objeknya ada, subjeknya sudah ditemui, tapi PBB-nya keluar terus. Iya. Ini
ini kemungkinan pertamanya tetap dibayar berarti PBB itu sebenarnya Pak, karena PBB-nya keluar terus kan. Betul. Karena kan dengan kemudahan tadi Indomaret, Tokopedia dan sebagainya kan kita tidak perlu pegang membawa PBB-nya Pak. Jadi yang penting ada nomor NOP-nya mungkin ya. NOP ini dimasukin misalkan ke bank, BJB atau ke Indomaret, langsung keluar angka, langsung bayar. Kalaupun menunggak, nanti pas bayar akte jual beli, AJB, BPHTB, pajak pun harus dibayar. Jadi nggak usah khawatir gitu ya Pak ya. Mohon kalau misalnya tidak bisa disampaikan, nah segera dikembalikan melalui UPT Tengah kepada kami melalui UPT Tengah nanti. UPT Tengah ya. Kepada kami nanti tinggal kami lihat performanya apakah yang kembali ini apakah sudah bayar atau memang tidak. Dan terkait dengan fasum RW ibadah itu tentu saja itu bukan termasuk objek pajak PBB kan. Yang semata-mata untuk ibadah, sosial, pendidikan tanpa memperoleh keuntungan jelas itu bukan objek pajak PBB, jadi tidak perlu dikenakan PBB. Antun pengajengan di kita. Seperti apa kan? Pengajengan misalnya contohnya kalau yang awalnya tanah pribadi kemudian diwakafkan untuk jadi masjid. Nah, biasanya mereka para dekannya melampirkan sertifikat wakafnya. Belum ada sertifikatnya. Mohon biasa seperti itu. Dibuat dulu sertifikat wakaf. Intinya pengajuan kepada kita Bapenda menerangkan bahwa objek pajak tersebut sekarang digunakan untuk masjid, untuk kantor RW, untuk fasilitas umum lah gitu kan. Jadi udah menerangkan kepada pihak Bapenda, nanti Bapenda paham akan menggratiskan cek lapangan apakah betul digunakan untuk fasilitas sosial, maka seperti itu kita akan fasumkan dan kelompoknya menjadi kelompok yang berupa fasilitas sosial. Tidak jadi clear langsung di freeze-kan ya, diputihkan lah ya. Diputihkan untuk tidak ada pembayaran 20 juta teh apa aja. Nah, jadi alhamdulillah nih Bapak RW 3 sudah ada pertanyaannya, sudah diwakili sama Pak Lurah nih Pak. Jadi jangan takut kalau ada apa-apa tinggal duduk bareng nih Pak ya. Bener tadi sahareukeut pesotenya, tapi pas dijawab ku Pak Adli langsung jadi mintul deh, cas, gitu ya, luar biasa, hebat. Atur nuhun nih, closing statementnya ada Pak? Closing statementnya, kalau dari saya pribadi sih Kang ya, mau sehebat apapun inovasi kan, mau secanggih apapun digitalisasi yang kita bangun, tanpa ada kolaborasi, tanpa adanya integrasi kita dengan masyarakat tidak akan jalan. Betul. Makanya alhamdulillah sekali lagi saya ingin ucapkan pada Pak Lurah juga Kak Rahmat, Pak RW semuanya, saya diberi kesempatan tidak hanya silaturahim dengan para RW di Kelurahan Malaya, tapi juga para Baremang RW yang Kota Bandung bahkan bisa lebih lagi. Insyaallah. Masyaallah. Atur nuhun sudah difasilitasi oleh Pak Lurah nih mengundang narasumber dari Bapenda, Pak Adli alias Bin AHY Kewasukma. Kamari tenggiring Pak, Katrans Pak. Oh, ulah Pak. Pelantikan Pak. Teging ya, ulah oke. Oke, closing statement dari Pak Lurah sudah ya Pak ya. Belum. Pak. Pertanyaan tadi sok boleh. Closing statementnya apa Pak? Terima kasih, mungkin saya mewakili dari masyarakat Kelurahan Malaer ya, telah dihadirkan Pak Haldi ya, dari Bapeda. Ya mungkin ini para RW ya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Aldi. Mudah-mudahan ya untuk Malaer Someah ya, Kecamatan Batu Nunggal Berani ini akan lebih baik di tahun 2023 ini. Warga masyarakat 2023. Oh, 2022. Oh iya. Nanti biasa. Untuk yang akan datang 2023 akan lebih baik lagi daripada tahun 2020. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ini Kelurahan Malaer yang Someah ini nanti akan menjadi juara 1 ya. Amin. Untuk RW berkreasi. Terima kasih. Pangandaran. Oke, makasih Pak Lurah. Aduh, juara nih Pak Lurah nih, viral kira-kira. Pak Lurah, Pak Warsan, terima kasih atas statementnya. Mudah-mudahan penyemangat Pak Lurah ini bisa disemangati oleh di track lagi sama bapak-bapak RW kepada warganya ya Pak ya, untuk menyadarkan saja
tidak membayar itu kan mungkin nanti kalau ada uang ya Pak ya, tapi mengetahui dulu cara pembayarannya seperti apa. Masalah PBB ini baik apakah transfer, sekarang kan ada model QR code yang di kafe kan sok pakai QR code ya bayar teh. Nah ini apa PBBG udah seperti itu gitu. Mungkin kedepannya seperti apa saya juga inovasinya tergantung dari teknologi ya Pak ya. Next kedepannya akan ada lagi sosmed-sosmed yang uang elektronik di luaran Pak ya. Itu mungkin nanti PBB juga bisa membayar lewat uang elektronik itu gitu. Uang elektronik itu tidak hanya kita transfer ke GoPay, ya itu benar uang kita sebetulnya Pak. Tapi ada lagi nanti elektronik uang elektronik yang memang kita tidak mengeluarkan uang itu, tapi mereka yang akan memberikan uang itu. Nah, next selanjutnya mungkin itu bisa buat bayar PBB ya Pak ya. Biasa. Nah, insya Allah yang penting bayar PBB manfaatnya besar, PAD kita besar, bisa buat musrembang, bisa buat PIPPK, bisa buat stunting, menghilangkan stunting, banyak lah luar biasa. LKK-nya, LPM karakter lunak PKK, anggarannya bisa lebih nambah lagi gitu ya. Bansos buat ke masyarakat juga bisa lebih lagi. Jadi dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat, betul Pak. Nah, jadi para pengusaha juga tolong bantu masyarakat Kota Bandung melalui taat pajak bayar PBB. Betul ya Pak ya. Yang paling gede memang mall paling agung paling dia. Amin. Tes sieun jebatkeun ada gitu ya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan di luar itu juga ada yang lebih besar lagi untuk bayar PBB-nya. Sekian, jangan lupa nonton di Jabrik Manajemen, Baraya Bang RW. Jangan lupa kalau ada komentar, kalau ada apa silakan bertanya di dalam kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab apa yang dipertanyakan. Ada lagi bapak-bapak yang bertanya? Sok RW 4 cerah. Aduh, kagok ya. Warga kami Pak ada keluhan. Dia itu tinggal di bantaran kali Pak. Kenapa katanya dia ragu ke saya yang lain gratis di bawah 100 tapi rumahnya permanen. Tapi dia itu bayarnya hampir 160 tapi rumahnya tidak permanen. Kenapa nggak gratis? Saya nggak tahu itu. Luas tanah tuh? Luas tanahnya nggak besar. Dan lagi pula ada di bantaran Sungai Cirebon, Orel. Karena warga kami antusias pajak, kenapa sampai sekarang itu pajaknya tiap tahun dibayar, sekarang malah hilang, harus ngadu kemana? Saya arahkan ke Jalan Cianjur, tapi tetap belum ada jawaban. Itu harus ngadunya kemana lagi ternyata Pak? Wah. Mungkin itu aja Pak. Tambah ada ya Pak. Ada lagi yang lain? Biar langsung ditampung. Ada Pak. Sok. Kan PBB ya. Iya. Kalau yang bayar itu ada buktinya ya. Iya. PD dengan pembayarannya PBB. Tapi untuk yang gratis itu untuk mengetahui bahwa itu betul-betul gratis ya. Nah, itu dari mana keterangannya? Oh Ya. Oke. Warga kami kan banyak juga Yang digratiskan ya. Yang tadinya apa? Keterangan gitu ya. Kebingungan, bukti gratisnya kan nggak ada gitu. Nggak ada keterangan. Apakah ke BJB? Oh gratis, print aja gratis gitu ya. Itu mungkin. Iya. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Oh, enggak sekarang biar sekaligus. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Bapak. Ya rada tarik ya. Yang terhormat Bapak dari Dinas Pajak Pak, PBB Pak ya. Pak Penda. Dan Baraya Bang RW. Siap. Saya banyak yang saya sikapi masalah ini luar biasa Pak ya. Pertama di Kota Bandung PBB dengan teknologi canggih kan gitu ya. Yang kedua yang saya tanyakan Pak sama dengan rekan-rekan saya Pak masalah bantaran kali Pak. Termasuk saya punya di bantaran kali Polornya. Dulu saya di bantaran kali ini Pak, betul PBB-nya gratis Pak, sampai sekarang tidak muncul lagi. Nah tiba-tiba nggak muncul, ini larinya kemana Pak? Aksesnya ini nih, jadi kayak itu saya tanyakan itu. Tiba-tiba namanya bukan nama saya dulu pernah beli di sana, tiba-tiba nggak ada Pak gitu. Dulu saya bayar PBB Pak, terus bayar PBB, tiba-tiba udah setahun namanya nggak ada, nggak tertera lagi di pembayaran PBB.
Nah itu Pak, yang ketiga saya tanyakan itu masalah Pak Lurah. Ini kan sebetulnya lagi ada penertiban, ini kita buka saja Pak. Misalnya kita kan ada selingan akses yang tadi saya sampaikan sama Pak Ahli, ada yang bayar, ada yang tidak. Nanti kan gitu. Ini pasti kehilangan akses Pak, masalah PBB ini kan. Tadi udah disampaikan sama Pak Ahli di RW 4, yang ada yang bayar, ada yang tidak, pasti kehilangan akses. Tolong Pak, harus harus bagaimana masalah RW ini, misalkan nanti aksesnya hilang. Jadi keluarnya bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. BPJS sebenarnya Pak? Iya. Oh iya. Untuk askes itu BPJS kesehatan yang nanti itu mah ditanggapi saya atau Pak Lurah yang pajaknya aja Pak. Pajak. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan tadi warga Pak RW 4 ya. Bapak Tahli ya. Bapak Tahli. Kenapa yang lain gratis, kenapa saya tidak? Nah, tidak ditinggal Pak. Karena yang gratis itu yang di bawah Rp100.000. Mohon. Nah, punya warga Bapak 160.000. Kenapa? Kalau misalnya ternyata salah luas tanahnya lepas. Ternyata ente 100 meter mau 50. Iya. Asok atuh. Lareskeun. Atanapi bangunanna ente 3 lantai Tidak sesuai. Intinya ada ketidaksesuaian data, mangga dilareskeun. Bisa Pak itu langsung ke Balai Kota. Ka balai kota tiasa, ka Jalan jalan Cianjur. Cianjur tiasa, online pun tiasa. Abdi ge dulu Cisaranten luas tanah kan 150. Aya ditulis 1050. Nah, Jadi bayar pajaknya meledak dah gitu kan. Oh, Ya, saya langsung ke sana, alhamdulillah ditangani, langsung dibereskan dan normal kembali. nah. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan di PBB rel, gratis. di rel, Oh, rel ya. rel karet. Dulu punya, sekarang jantan tegaduh gitu. Harus kemana? Ya, yang pertama kalau misalnya memang biasanya kalau rel itu kan aset PT KAI. Iya. Nah, silakan konfirmasi dulu ke Daop di Daop 2 di mana? TKI ini di Jalan Sukabumi. Di stasiun Bandung. Di stasiun Ya. di stasiun mohon. Ya. Daop 2 apakah masih ada sewa menyewanya, masih bisa Perpanjang. diperpanjang atau tidak gitu. Oh, iya. Karena ada beberapa kekhawatiran dari para lurah sendiri pun untuk yang di Bantaran Bantaran rel. aset PT KAI ini lebih baik tidak dikeluarkan PBB-nya. Oh, iya. Karena tadi walaupun PBB bukan bukti kepemilikan, mung sok dicacanak wae kan. Iya, nu tadi teh cek abi kan rumahnya 10 kali bisa jadi papi milik. Nah, Kayak gitu. Iya. Apa kan? Kalau ketika digusur katanya ada penggantian. Nah, mohon gitu. Jadi kalau ingin tetap mendapat PBB-nya, silakan diajukan kembali. Diajukan kembali. Untuk Lewat KAI itu ya Pak ya? dengan ada surat sewa menyewa dari KAI. Iya, betul. Oke, untuk yang gratis. Yang gratis. Nembe teh Pak Tahli dari RW Pak Ruyat, Pak Taryat dari RW 1. oh yang gratis mohon. Janten anu gratis Veteran itu atau kalau bawah untuk yang 100.000. dibebaskan dulu Pak Inten Kak. Iya. Untuk yang dibebaskan nanti SPPT-nya di sini 0 Pak. Untuk yang dibebaskan Pak ya. Untuk yang buku di bawah Rp100.000 yang dibebaskan nanti di sininya iya. 0 kami ya makan 185.000 Itu 0 aja ya. sampai teman 0 kami PPT-nya nggak nyampe. atau SPPT Nggak ada pemberitahuan. tetap dicetak Pak, tetap dicetak atau di kanandang kayak kantun nyungkeun ke kanandang di wilayah tengah. Ah. Langsung ada. Nah, Oke. kami misalnya veteran perdamaian yang sudah purna tugas kan? Ya, purna tugas. Karena veteran perdamaian yang masih aktif juga ada. Ada. Salah satunya kabur AHY. AHY, itu veteran ya. Veteran perdamaian. Ayo mah AHY kait. Itu lah. Nah, kami untuk veteran dia akan muncul dulu tagihannya di sini. Betul. Nanti dia beliau harus mengajukan permohonan pengurangan pensiun veteran. Oh. Nanti akan keluar SK pengurangan. Katanya 75% atau Untuk yang 75% untuk yang masih aktif. Yang masih Tugas. aktif. Kami veteran pejuang pembela perdamaian dan perdamaian yang sudah Pensiun. tugas pensiun 100%. gratis. 100%. Jadi kalau veteran yang memang baru pensiun dan masih ada angkanya di situ, kan kalau biasanya kan 75% ya Pak ya. Mohon. Nah, tapi kalau udah pensiun buat permohonan lagi Mohon. kepada pihak PBB untuk digratiskan. Itu Mohon. bisa gitu. Jadi nanti keluarnya Buktinya SK nanti ada SK. belum buktinya SK pengurangan. pensiun ya. Mohon, SK pengurangan. Oh, SK pengurangan. SK pengurangan. Di situ, no. Siap. Untuk selanjutnya dari Pak RW 8 Pak UU ya. Pak UU vokalis luar biasa di Malaer.
Perkawis itu sami tadi. Perkawis bantaran sungai ya. Nah, yang bentaran juga Pak, saya kan dulu beli rumah, Beli ya? Pak. Memang waktu Jadi itu legit gitu ya. Askes sertifikatnya dia bilang itu bukan silang geblek Pak. Jadi sampai saya ditanyakan, bahwa beli dulu terus, tombol tinggal habis ternyata sekarang tidak ada sertifikat kalau ya. Tapi saya PBB bayar Pak. Tiba-tiba sekarang hilang itu PBB-nya. Yang saya tanyakan, askesnya kemana itu Pak? Apa saya harus bayar kemana gitu? Askesnya. Askesnya BPJS gitu. Bukan Nggak PBB. keluar lagi maksudnya. Oh, PBB-nya nggak keluar lagi. PBB. Pajak. Pajak. Untuk Juara. intinya untuk mendapatkan apabila namanya tiba-tiba berubah, silakan diajukan untuk dirubah kembali. Bisa langsung ke Bandung Tengah. Mohon. Ke Jalan Kemana nama Cianjur. orangnya? Iya, langsung ke Jalan Cianjur bisa. Mohon dengan Langsung. bukti-bukti apabila berubah ke nama orang lain. Iya. Kalau misalnya SPPT-nya hilang atau tidak pernah diterima, maka silakan mengajukan salinan. Salinannya, Salinan. betul salinannya sudah masih ada atau tidak, aktif atau tidak, udah bayar atau belum, kan di situ ada salinannya. Oke, sekian aja. Udah ada lagi pertanyaan? Pasti gitu. Siap, RW 2 nih. Namanya pajak bumi dan bangunan. Ya. Buminya tetap, bangunannya banyak berubah. Mohon. Tapi itu jarang ada perubahan. Nah, saya pernah mengurusi tentang perubahan itu, tapi tidak berubah. Nah, jadi mohon penjelasan tentang bagaimana supaya kami berubah. Itu ada yang meninjau begitu. Karena kami ada yang survei. Karena kami kan tidak begitu tahu pasti kalau misalkan bangunan itu masih ada yang tidak terbangun atau memang sudah terbangun. Jadi yang menilai itu tim gitu. Jadi kami mohon ada seperti itu karena saya sudah melakukan keluar kayak gitu gitu Pak. Ya. Udah harga Cianjur. Tapi keluarnya gitu deh gitu yang lama. Tidak berubah. Berubah. Malu udah minta pengajuan. Udah mengajukan udah ke Cianjur. Nah, jalan Cianjur. Mau atas ke Cianjur. Jangan Cianjur. Oh. Saya buka itu si Bapak. Ya. Seperti itu. Oke. Tidak banyak berubah. Bisa dijawab, Pak? Mangga langsung Pak Nanang Nanti ambil mungkin, datana, offline. canda orang canda ke kantor. Nanti datanya langsung dibawa. Karena memang jawabannya hanya tindakan. Tindakan, betul. Karena kalau pelayanan tidak selesai, tapi mereka sudah mengajukan pelayanan dan tidak selesai, nggak ada kata lain. Kita nggak bisa jadi nyari pembenaran ini itu. Oh iya, oke. Jadi Tindakan. sorry to say harus diberesin ya, Pak. Oke. Sekian, terima kasih sudah saya closing ya statementnya. Jangan lupa di Jablik Management subscribe and like and komentar tentang masalah Bapenda ini untuk PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kelurahan Maleer siap mendukung program pemerintah melalui pembayaran PBB tepat waktu